Terima kasih Ibu. Amanda, sudah yang kamu ingat persis apa yang dilakukan di rumah sakit waktu PKPA ya? Walaupun belum selesai ya, sudah dilakukan ya. Dari awal Pak, maksudnya tentunya pembagian depo untuk kelompok, jadi dibagi menjadi beberapa disebar deponya ke depo rawat jalan, kemudian rawat inap, IGD, IBS, kemudian gudang, dan sudah Pak itu. Masa itu aja. Yang paling berkesan di mana? Kalau saya di rawat jalan 2, kemudian UDD juga, rawat inap juga berkesan Pak. Berkesan. Kenapa berkesan? Dokternya ganteng-ganteng gitu? Enggak juga sih Pak. Oh enggak juga. Ya, dia bilang rawat inap, soalnya saya dirawat inap Pak. Oh. Oh iya. Kalau menguji dari rawat jalan gitu ya. Ya, apa? Amanda setelah sekian lama tadi ya, 1 bulan kurang lebih ya, 1 bulanan ya? Iya Pak. 2 bulan Pak. 2 bulan belum selesai kan? Iya, 2 bulan 2 minggu. Iya, Anda merasa bahwa sudah layak ya Rumah Sakit Subandi sebagai lokasi tempat untuk PKPA ya, sudah sangat layak ya, memenuhi syarat ya, karena bisa mencari banyak hal ya. Oke, terus sebetulnya apa sih tujuan PKPA ya buat Amanda? Tujuan PKPA sendiri, kalau yang materi yang nggak didapat dari kampus, dari teori, itu bisa diberi waktu PKPA. Jadi kita waktu PKPA selain dapat ilmu, kita juga bisa mengembangkan skill mulai dari komunikasi, kemudian kalau analisis kayak swab gitu Pak. Kan kalau di materi kita kayaknya kesusahan, tapi kalau waktu praktek tidak serumit ya. Iya. SOAP itu ya. Iya. Waktu di kelas atau di kampus pusing gitu ya SOAP. Tapi begitu di rumah sakit ya langsung praktek lebih mudah begitu ya. Iya Pak. Gitu ya. Jadi ini semua tujuannya tadi yang bisa merangkum tadi yang disampaikan oleh Amanda tadi. Tujuan PKPA itu apa? Kalau menurut saya, kalau tujuan PKPA itu untuk mengetahui bagaimana pekerjaan pelayanan kefarmasian secara langsung, kemudian untuk menjalankan tugas. Salah satu syarat untuk menjalankan tugas seorang apoteker itu seperti apa di rumah sakit, kemudian mengetahui seberapa jauh peran apoteker dalam melaksanakan buah pekerjaan kefarmasian di rumah sakit. Oke, kalau dikaitkan dengan teori praktik tadi yang disampaikan oleh Amanda, teori di kampus, praktik di lapangan, di rumah sakit itu bagaimana ya tujuan PKPA? Tadi Amanda sudah membuka itu bagus ini, bahwa coba Anda kaitkan PKPA sebagai tempat praktik dan teori di kampus coba. Iya Pak, ya sebagai salah satu wadah tempat praktek mahasiswa calon apoteker. Nah, dimana kan kita misalnya di kampus nih, ada beberapa misalnya tidak kita lakukan di kampus, tetapi di rumah sakit kita dapatkan. Misalnya contohnya itu misalnya kan depo nih, salah satu depo misalnya IBS aja Pak, itu saya tidak dapatkan teorinya di waktu saya kuliah sebagai apoteker di USB, tetapi waktu saya praktek di rumah sakit Dr. Subandi itu saya masuk ke ruangan IBS atau depo farmasi tersebut Pak, seperti itu. Iya. Salah satu contohnya. Ya, jadi secara umum itu apa ya, itu gunanya untuk melengkapi teori yang diperoleh di bangku kuliah ya. Iya, karena tidak yang mengampu juga tidak. Memang ada praktisi, tapi sebagian besar akademisi yang mungkin belum punya pengalaman sebagai apoteker di rumah sakit ya. Jadi dengan adanya PKPA ini melengkapi ya,
Wadah. melengkapi teori yang diperoleh di kampus. Jadi bayangkan kalau seorang apoteker yang bekerja di rumah sakit, dia hanya pengetahuannya berdasarkan kuliah di kampus saja, kurang ya. Kurang. Dia tidak punya kemampuan yang psikometrik terutama ya, karena untuk membangun kompetensi kan harus ada. Iya Pak. Tapi di lapangan kadang-kadang tidak sesuai dengan di teori ya. Teori begini di lapangan itu bisa berbeda ya, bisa begitu. Anda menemukan tidak sesuai antara teori dan praktek ya, khususnya di rumah sakit Subandi selama PKP? Mungkin yang pertama, jumlah apotekernya tidak memenuhi Pak. Kemudian harusnya berapa kalau yang Anda ketahui? Kalau untuk jumlah bednya kan ada, kalau saya tidak salah beratnya ya 415. Kemudian kalau untuk satu orang apoteker kan maksimal memegang 30 pasien untuk rawat inap. Nah, untuk rawat inapnya saja kurang lebih membutuhkan 20 apoteker. Terus rawat jalan? Rawat jalannya mungkin 4 Pak. Soalnya 4. rame Ya, seharusnya kebutuhannya berapa? Seharusnya berapa? Seharusnya kalau menurut hitunganmu tadi secara teoritis ya. Iya Pak. Harusnya berapa kira-kira seharusnya? Jadi yang sekarang berapa yang kamu ketahui jumlah apoteker yang sudah ada? Kalau tidak salah Pak 17. Betul Bu Ratna, 17 betul. Bukan 17. Kamu kan Februari Maret ya? Iya. Februari Maret ya? Sudah enggak 17 waktu itu. Apa lagi? Ya, ada lebih banyak Bu? Lebih sedikit Pak. Tadi yang Mas Barli kan sudah resign per Desember 2019. Jadi waktu Februari Maret itu sudah tinggal 16 kan. 16 ya. Iya, sekarang malah lebih kurang lagi. Ada yang resign juga sekarang. Maksudnya Isman dan Amanda bisa ngelamar ke sana nanti. boleh. Diterima Bu. Tapi Loh, kan dites dulu dong. Oh, siap Bu. tapi kontrak dulu ya. Iya. Iya. Sekarang memang untuk penambahan pegawai itu sangat susah Pak. Untuk PNS juga kita masih nunggu formasi. Untuk penambahan tenaga BLUD-nya sendiri, kami itu juga harus menunggu persetujuan dari BKD. Jadi sama susahnya. Sekarang untuk penambahan tenaga seperti nakes ini kan butuh banyak. Akhirnya kita rumah sakit itu pakai cara magang istilahnya. Seperti itu. Dengan perpanjangan kontrak itu setiap tahun untuk yang pegawai magang ini. Karena itu tadi karena penambahan pegawai itu sangat susah. PNS nunggu formasi, untuk pegawai BL ya nunggu rekrut, untuk penambahan pegawai BLUD sendiri juga menunggu persetujuan dari BKD gitu. Gitu ya. Itu dan bisa melamar ke sana, magang ora apa-apa. Iya, pengalaman dulu yang penting ya Pak ya. Itu kan digaji. Oh iya deh. Yo digaji Pak, pasti dong. Enggak kerja bakti kok. Ya, jadi menurutmu tadi itu yang sesuai ya jumlah apoteker ya? Iya. Memang kalau sesuai hitungan teorinya jumlah bed ya, jumlah kunjungan mungkin masih di bawah standar ya Bu Ratna ya, karena kondisi tadi ya. Kalau memang menurut hitungan ya Pak Jason dan adik-adik ya, kalau hitungan seperti yang disampaikan Amanda tadi, itu memang sepertinya kurang. Satu apoteker dirawat inap paling tidak memegang 30 pasien, seperti itu ya yang kita ketahui ya. Kemudian untuk dirawat jalan satu apoteker juga sekitar 50 pasien. Kurang sekali kalau berdasarkan hitungan itu. Itu hitungannya di mana, Dek? Kalau boleh tahu. Permenkes nomor berapa itu? Lupa dia. Karena begini Pak Jason, aturan yang ada di Indonesia itu sepertinya saling bertabrakan ya antara satu aturan dengan aturan yang lain. Betul. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau Permenkes membuat aturan seperti yang disampaikan adik-adik yang selama ini sudah nancep sepertinya ya di kepala kita sebagai seorang mahasiswa. Diajari di kampus begitu dia. Betul.
betul. Tapi ternyata ada juga permenpan yang dipakai oleh sebagai dasar penghitungan jumlah pegawai di suatu rumah sakit. Permenpan nomor 56 kalau nggak salah tahun 2014 itu di sana hanya untuk rumah sakit tipe B, di sana itu menyebutkan jumlah apoteker itu sekitar 13 seperti itu. Jadi kalau yang mana yang mau kita pakai itu akhirnya kalau seperti yang kami alami di rumah sakit pemerintah ini ya, akhirnya satu aturan dengan yang lainnya itu akhirnya bertabrakan. Karena tidak pas ya. Betul, karena kalau menurut analisa beban kerja yang ditetapkan oleh Permenpan tadi ya, tipe B dengan apa namanya, dengan jumlah tempat tidur sekitar 400-an itu cukup begitu loh. Itu sudah terbagi menjadi rawat jalan, rawat inap, kemudian emergensi atau IGD, logistik dan intensif. Bahkan ada intensif tersendiri, di sana disendirikan apoteker untuk unit intensif seperti itu. Padahal pada kenyataannya yang diajarkan di teori di kampus yang selama ini kita mengerti ya, 30 pasien untuk satu apoteker aja kita sudah keteteran, bisa dibilang seperti itu. Bagaimana mungkin 13 apoteker untuk satu rumah sakit itu mencukupi? Jadi itu seperti dilema memang ya untuk kami-kami yang sudah berpraktek seperti itu. Dan intinya berapapun jalan Bu ya. Ya, karena itu merupakan tuntutan ya. Jadi akhirnya semuanya jalan akhirnya, walaupun dengan berdarah-darah bisa dibilang seperti itu. Itulah kelebihan apoteker. Kelebihan apoteker itu kelebihan dan sekaligus kekurangan ya. Nerimo. Betul. Nerimo, memang kita tuh nerimo sampai akhirnya keluar PMK nomor 3 2020 kan kita juga tetap nerimo seperti itu ya. Iya, betul kan lebih dekat surga memang katanya. Gitu ya. Karena pas nerimo tadi. Seperti itu. Jadi mungkin adik-adik juga nanti kalau bekerja mungkin di rumah sakit ya jangan kaget kalau ada aturan-aturan yang seperti saya sampaikan tadi sepertinya saling bertabrakan satu dengan yang lainnya. Dan kalau sampai sekarang pun Pak Jason, kalau kami bertukar pikiran dengan SDM, yang SDM ini notabene selalu memakai Permenpan sebagai dasarnya untuk analisa beban kerja, untuk penambahan jumlah pegawai. Ya nggak akan mungkin ketemu dengan Permenkes yang disebutkan oleh adik-adik tadi. Begitu. Padahal mereka punya dasar masing-masing ya. Betul, karena kita pakai Permenkes, mereka pakai Permenpan seperti itu. Tapi mereka yang punya kewenangan. Betul, yang menambah pegawai ini kan BKD. Yang menambah pegawai yang memutuskan, betul. Seperti itu. Kesehatan ya. Oke Bu. Makasih Bu pencerahannya nih. Aman dan ini kan jadi ujian ini tidak hanya kalian kan terlalu takut lah, ini malah kita kan datanya mereka tegang bener ini berat. Malah tegang banget mereka. Ini. Oke, kalau Isma apa temuannya? Menemukan apa? Tadi termasuk ya betul sekali ya, itu tidak sesuai teori dan karena ya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ratna ya, pasti ada jawabannya ya, jadi tidak bisa memvonis ini tidak sesuai ini tapi pas semua itu ada penjelasannya. Kalau Isma menemukan apa? Itu temuan-temuan tadi yang harusnya kita bahas ya. Iya Pak, kalau saya menemukan konseling Pak, itu kan seharusnya ada ruangan khusus, tapi saya belum pernah melihat itu yang melakukan konseling secara di ruangan tertutup seperti itu Pak. Belum pernah sih menemukan Pak. Kalau teori, nah ini teori lagi nih. Nanti tugasnya Bu Ratna mengklarifikasi. Iya Bu. Saya bagian klarifikasi nih Pak. Seperti humas ini. Karena saya pernah pengalaman dulu waktu kuliah dulu ya. Kuliah dulu KPA dulu kan namanya AC ya, di rumah sakit. Kemudian ada teman itu yang menulis temuan apa adanya dia tanpa mengklarifikasi. Jadi suatu teman di rumah sakitnya ngambek gitu. Oh ini menulis kok misalnya kok tidak baik gitu ya di pembahasan laporan dan dibaca, agak ngambek gitu ya. Iya karena ya mungkin masih saja belum
Ya dia apa Karena adanya saja menulis apa adanya betul, saja. hanya melihat dari satu sisi mungkin ya Pak ya, seperti itu. Jadi kalau dari Isma tadi ya tentang konseling ya, sebetulnya untuk ruang konseling itu di Depo Rawat Jalan yang di bawah tuh di lantai 1 itu sudah disiapkan sebetulnya. Pernah lihat adik-adik? Pernah Bu, ruang pernah. konseling. Pernah. Di sisi sebelah barat itu ya, iya. Di sebelah baratnya ada pintunya itu ya, iya, Bu, itu ada ruang konseling. Karena sebelum saya dirawat inap Pak Jason, pertama kali saya masuk ke Rumah Sakit Subandi tahun 2009 nih, saya memang di Depo Rawat Jalan sekitar 3-4 tahun kalau nggak salah. Ya kalau nggak 3-4 tahun. Nah di Depo Rawat Jalan. Nah saat itu memang sudah saya siapkan ruang untuk konseling itu. Cuman memang pada perjalanan selanjutnya salah satu faktornya juga kekurangan SDM seperti yang adik-adik tadi sudah potret ya, dengan bertambahnya jumlah pasien. Waktu itu kalau tidak salah sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu penambahan pasien di rawat jalan itu sampai 2 kali lipat kalau nggak salah, sampai akhirnya dipecah menjadi Depo Rawat Jalan 1 di lantai 1 dan Depo Rawat Jalan lantai 2. Karena memang sudah overload pelayanan di Depo Rawat Jalan. Nah, kemudian di Depo Rawat Jalan sendiri saat itu apoteker yang ditempatkan di Depo Rawat Jalan ini hanya 1 orang untuk menangani rawat jalan atas dan jalan. Makanya dia juga pontang-panting ke atas ke bawah. Waktu itu saya sudah di IBS kalau nggak salah. Nah, karena dasar itulah akhirnya konseling ini banyak yang tertinggal. Sedangkan di Depo Rawat Jalan yang baru dibuka, di Depo Rawat Jalan di atas, di lantai 2, ya terus terang Pak Jason ya, selain SDM kita juga susah mendapatkan tambahan. Kemudian untuk untuk tempat, untuk sarpras, farmasi ini bisa dibilang kita juga susah mendapatkan tempat yang strategis dari sisi kita sebetulnya ya, strategis dalam hal penyimpanan dan juga mungkin dari lokasi ya. Nah, strategis yang dipotret oleh manajemen selama ini hanya dari sisi lokasi saja. Jadi lokasinya itu gampang dilihat oleh pasien, gampang dijangkau, hanya dari situ saja yang dipotret. Dari sisi kecukupan tempat itu yang kurang diperhitungkan selama ini oleh manajemen. Sampai jadi akhirnya di Depo Rawat Jalan 2 itu tempatnya sangat kecil ya, adik-adik tahu ya. Jadi counternya di luar itu memang jadi satu Pak Jason, tidak memungkinkan untuk dibagi menjadi ruang konseling yang terpisah untuk Depo Rawat Jalan di lantai 2 itu. Seperti itu. Makanya di sana akhirnya tidak seolah-olah kegiatan konseling itu ya hampir sama dengan KIE yang diberikan oleh TTK, karena memang tidak ada tempat terpisah di Depo Rawat Jalan lantai 2 itu. Seperti itu. Tapi sebetulnya sih waktu adik-adik PKPA di sana ya Februari Maret ya, itu di Depo Rawat Jalan atas dan Depo Rawat Jalan bawah sebetulnya sudah ada satu, masing-masing sudah dipegang oleh 1 orang apoteker ya kalau nggak salah ya waktu itu ya. Cuman memang itu tadi akhirnya karena sudah terlalu lama konseling ini, ruang konseling di bawah ini tidak difungsikan, akhirnya ya sepertinya konselingnya nggak ada seperti itu. Iya, kesannya seperti itu. Gitu mungkin. Kita di balik peristiwa kan, story. Ada ceritanya memang Pak. Iya, ya jadi ini karena bisa mengambil ya hikmahnya ya dari apa yang disampaikan oleh Bu Ratna ya. Teori memang kalau mahasiswa yang baru lulus itu biasanya idealis ya, karena yang mereka pahami itu teori ya, teori begini, ideal kan, teori kan ideal. Iya Pak. Yang ideal ya, tapi kenyataannya di lapangan bisa berbeda ya. Jadi ya itu yang membuat seorang apoteker itu menjadi orang yang adaptif ya, artinya fleksibel ya. Kita jangan tidak mudah stres dengan kondisi ya, seperti yang tadi Bu Ratna sampaikan ya, harus apoteker kan fleksibel ya. Pertama narimo, tapi juga narimo tidak pasrah artinya ya. Narimo tapi tidak aktif pasrah. ya. Tidak pasrah. Kalau nerimo pasrah kan kita ya sudah ya begini aja kita. Nerimo aktif ya. Jadi apoteker terus begitu ya. Jadi satu sisi kita bisa tegas, tapi satu sisi kita bisa terima ya sesuai kondisi supaya tidak stres kan begitu.
Oke. Terus monggo Bu, boleh saya ada telepon sebentar. Oke. Ya, oke. Isma dan Amanda ya. Saat kalian ada di rumah sakit, kalian kan sudah diajari banyak hal ya, melihat banyak hal juga ya, yang terutama tentang pelayanan kefarmasian di rumah sakit ya. Kalau kita bekerja di rumah sakit ya, sebagai seorang apoteker, kita kan punya yang namanya pedoman, kita punya yang namanya standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit ya. Paham ya adik-adik ya tentang itu ya? Bisa diceritakan kepada saya nanti gantian ya. Amanda mungkin bisa menceritakan dari sisi pengelolaan ya, kemudian Isma bisa menceritakan dari sisi pelayanan farmasi itu kepada saya. Bagaimana standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit Dr. Subandi yang kalian potret, yang kalian lihat selama kalian PKPA 1,5 bulan ya di sana ya? Iya. Oke ya, silakan Amanda dulu dari sisi pengelolaan mungkin. Jadi mulai dari apa, misalnya dari pemilihan seperti itu, bagaimana yang ada di sana, sampai pada hal yang terakhir adalah administrasi